sebutkan nama-nama hari. Hari apa sih sekarang? Kamis ya? Kamis. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi Joustik. Ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini untuk berbagi ceritanya, dan kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang kita highlight hari ini. Kita bacakan beritanya, sekaligus juga kita bacakan komentar-komentar netizen yang pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Iya. Oke, apa sih yang mau kita highlight ini? Masih dari sidang perceraiannya Mbak Imbong dan Paula ya. Ini gugatannya kan masuk dari sejak Oktober ya, tanggal 8. Dan ini di bulan Januari masih bergulir sidangnya, karena selain ada gugatan cerai juga ada gugatan untuk hak asuh anak. Ini ada artikelnya. Terakhir sidangnya itu apa? Kemarin ya? Mbak Imbong mengumpulkan 82 bukti dan 11 saksi serta 3 ahli serta ada video gitu ya, yang menunjukkan katanya anak-anak itu mengalami trauma sama Paula gitu ya. Itu kata kuasa hukumnya Mbak Im. Seperti apa? Coba kita lihat yang berikut. Oke. Nah, sementara Paula sendiri tidak hadir pada sidang kemarin ya, karena dia lagi ada di Korea. Tapi kalau kita lihat di instastory-nya ada beberapa postingan yang kita duga kayaknya sih kalau di cocokologi nyambung-nyambung aja gitu ya, seolah-olah seperti respon terhadap pemberitaan terakhir tentang gugatan perceraiannya. Nih, salah satunya adalah dia memposting tentang bahaya nonton video pendek untuk anak gitu. Dan nih ya, buat para orang tua, kasihan anak-anak, mama kalau melarang pasti ada alasannya, anak-anakku sayang gitu ya, dia posting ini. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, dan ini posting anaknya ya, mama akan selalu sayang dan ada untuk Kiano dan Kenzo, I love you nak, Allahumma barik. Yang berikutnya juga postingannya Paula. Oke, nih dia lagi posting, dia lagi jalan-jalan di Korea Selatan gitu ya. Dan ada juga fotonya, dia foto gitu kan. Terus ada lagu yang apa judulnya lagunya? Drama. Gimana sih lagunya? Atau diputar aja daripada aku yang nyanyi, gimana? Foto dong. Oh, gak ada lagunya? Lagunya gak bisa diputar? Nyanyi dong. Oh, yang ini loh lagunya apa sih? Aku belum tidur, dulu, gimana sih ini mau beri keterangan tapi nggak jelas tuh ya. Udahlah, pokoknya tentang drama gitu ya. Karena aku tahu yang kamu nggak tahu gitu kan. Komentar netizen coba kita, kenapa nggak diputar sih lagunya? Foto. Oke, kita baca komentarnya ya. Karena kelakuan bapaknya sendiri, anaknya jadi trauma kan. Selama ini sama dia terus, ketemu sama mamanya dibatasin. Jangan lempar batu sembunyi tangan dong Mbak Im gitu. Yang berikutnya komentarnya apa lagi? Trauma gimana Im? Segala-galaknya ibu kandung pasti akan tetap menyayangi anaknya. Dan begitu pun sebaliknya, anak-anak kan menyayangi ibunya juga. Yang berikut, trauma apa? Mungkin seorang ibu punya anak balita, wajar kalau sering melarang atau apa. Sebab kita merasakan punya anak balita, semua juga pernah mendidik anak seperti Paula Baim. Ini karena mau pisah jadi hal yang biasa dalam rumah tangga, jadi bahan perselisihan. Coba kalau tidak cerai, mau ibu marah, bapaknya marah, biasa aja. Berikutnya komentarnya, coba cari psikolog dari pihak Paula, jangan dari pihak Baim. Yang berikutnya, ya Allah, coba cari spikolog. Yang berikutnya ada lagi, apa? Nggak ada lagi komentarnya? Udah cuma gitu doang. Ya gitulah memang ya, kalau berdasarkan undang-undang kan kalau anak di bawah umur berapa sih? 18 tahun ya. Itu hak asuh anaknya masih dipegang oleh ibu, kecuali untuk beberapa kasus khusus tertentu gitu. Cuman kan sebenarnya yang penting adalah dimanapun hak asuh anak, gimana bapak ibunya ini tetap bisa menjadi orang tua yang baik gitu ya. Ini kalau berantem-berantem kayak gini ada di jejak digital, anaknya ngeliat terus ya toh ya gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada pasangan suami istri yang so sweet banget, mesra banget. Kemarin harusnya aku pergi ke rumahnya, mohon maaf ya, aku lagi sakit kemarin nih, perutnya mules. Ada Mbak Christine Hakim dan suaminya Jeron Lezer. Kita lihat profil mereka berikut ini. Oke, baik, istimewa sekali hari ini kita kedatangan Mbak Christine dan manggilnya Mas Jeron padahal orang Belanda ya. Nggak apa-apa ya. Oke, ada artikel 5 fakta menarik Christine Hakim menikah bahagia di usia 50 nih tulisannya ya, dengan aktor Belanda. Dan ini benar katanya waktu itu dijodoh-jodohin sama makeup artis. Iya betul. Iya, sempat dibohongin katanya. Ya, saya lagi di belakang dengan makeup team, dipotong rambut.
Terus ada namanya Uke bilang dipanggil Mbak Christine. Saya kira saya dipanggil, tapi padahal bohong. Mau dorong. Mau suruh ketemu ngobrol gitu ya. Saya kira, mau panggil untuk apa? Saya tidak kenal dia. Terus saya ke situ, dia ada, ya kita lihat, akhirnya ngobrol, tapi di set up oleh makeup team. Oh, di set up makeup. Mbak Christine, first impression dulu, ingat nggak sih first impressionnya pertama kali ketemu? Iya. Katanya habis itu pulang sholat isya terus nangis, langsung ada perasaan yang khusus. Habis ngobrol ya di set itu. Ngobrol apa sih? Ketawa aja sih. Nggak usah dikasih tahu detail. Iya. Lucu, curhat mantannya. Oh, Lupa ya. Curhat mantannya. Ya Allah, kok ini orang baik amat gitu. My first impression gitu ya. Family man, kesan aku gitu loh, family man sekali. Terus ya betul, setelah selesai syuting balik ke hotel, habis sholat isya, habis doa, kok aku punya rasa yang kuat bahwa kok sepertinya ini orang akan menjadi menemani hidupku. Oh gitu? Wow. Itu tau nggak? Sampai aku nggak tahu, karena waktu itu jujur aja nggak pengen free gitu ya. Oh, masih belum kepikiran mau nikah sama sekali. Padahal udah 39. Karena kita menikah itu bukan 50 tahun menikah sama dunia film. Oh. Tutup kartu ya. Menikah sama penjajah. Bukan 3,5 abad ya, belum 25 tahun. 25 tahun. Jadi kenapa bilang penjajah? Jadi lucu waktu kita baru menikah, Mas Era sama Mas Lam itu gangguan kok. Di mana nih Cut Nyadin kok nikah? Oh iya juga ya. Aduh lucu banget. Waktu itu syuting film apa? Judulnya Tropic of Emerald. Jadi film produksi Belanda. Film Belanda di Perang Dunia Kedua di Indonesia, syuting di Sukabumi dan Ambarawa. Waduh, tapi yang lucunya dia pikir aku ekstras dari Sukabumi. Saya belum pernah ketemu dia, maka tidak kenal. Terus ada wanita lihat saya kira siapa itu? Oh, dari produksi kali, dari tim produksi. Tapi nggak tahu siapa itu. Tapi itu kamu kok teman-teman saya minta foto semua gitu. Iya, lupa ya. Coba lihat foto-fotonya masih waktu masa muda ya, coba kita lihat. Itu masih pacaran. Ini masih pacaran. Ya, itu masih pacaran. Itu di Hard Rock Cafe, Sarina. Sarina. Jadi berapa tahun akhirnya mantap untuk menikah? 3,5. 3,5 tahun. Bukan 3,5 abad untuk ya. Tetap ada 3,5-nya. Kita tidak mau pontang-panting menikah, mau belajar dulu karakter apa yang bagus, apa yang tidak bagus, apa yang cocok, apa yang tidak cocok. Harus tahu itu dulu. Iya betul. Ini abis sholat isya terus ada perasaan yang kuat seperti itu, tuh ada kejadian apa sesudahnya? Dating. Oh, dia ngajak langsung ya? Dating. Langsung ngajak, oke. Dating di Bogor, dating di Jakarta. Oh langsung, wah. Grand Hyatt, malam-malam, pit stop. Diskotik ya, gitu. Tapi ya terus 3 bulan kemudian Yarun menyatakan mau masuk Islam. Aku kaget loh, karena aku nggak pernah minta gitu kan ya. Dan itu juga yang menjadi aku nggak ya sebelumnya I'm not sure gitu kan, karena ya bukan hanya perbedaan budaya tapi keyakinan gitu. Terus saya kaget kenapa gitu kan? Saya karena saya sebetulnya juga Islam bukan sesuatu yang asing gitu buat dia, kakak menikahkan Islam sahabatnya. Oh ya, tapi it's not because of me kan, aku bilang gitu. Karena kan setahu kalau kita nggak jadi ya kan. Iya betul, iya. Jangan ada penyesalan. Tapi itu juga yang mungkin aku perlu waktu juga untuk menekan bahwa memang dia akan bisa menjadi imam dunia akhir. Dan menikahnya di Tanah Suci. Iya. Padahal tadinya memang rencananya umroh begitu. Iya. Ada cerita apa di situ tuh sampai tiba-tiba jadinya malah menikah? Sebetulnya sebelum kita nikah banyak berita-berita. Banyak berita ribet. Ribet? Tahu lo ribet. Mau dinikahin di Grand Hyatt Hotel 2.000
orang MC, saya tidak suka begitu. Saya mau kontak dengan tamu betul, bukan cuma kasih tangan. Terus di MC diatur-atur, kita cuma berdiri, capek malam pulang. Itu tidak pesta nikah untuk saya. Maka kita mau kabur. Oh, kabur. Nikah diam-diam maksudnya. Favorit saya Hawaii, favorit dia Mekah. Terus kita lihat, saya bilang oke, kamu pilih aja, lain kali kita masih bisa ke Hawaii. Sekarang ke Mekah aja untuk nikah, tapi jangan bilang ke orang diam-diam. Kita diam-diam, pakai topi, pakai menyamar ya, sunglasses, tidak kenal di airport ke Arab Saudi. Terus dinikah di situ sama adik Christine, kakak sebagai saksi. Tapi di waktu di masjid itu yang jalan 7 kali, udah ada orang spotting kami. Dia udah kasih berita, mereka udah ada di situ. Terus menikah Batawan di Indonesia, kami dengar dari keluarga, langsung mau ketemu. Mereka hubungi ke keluarga Christine, tanya kapan datang. Saya masih ingat. Keluarga bohong sedikit untuk kebaikan kami. Sama media bohong. Datang 13 Januari. 13 Januari kami tidak ada. Karena kami datang 12 Januari. Oh, sebelumnya. Dan di rumah ada, Setelah apa sebelum? Setelah 14 Januari. Terus di rumah pagi-pagi udah ada wartawan. Kami dari belakang keluar. Pembantu bilang ke mereka, mereka udah pergi. Setiap hari begitu. Wartawannya nginep di depan rumah ya. Itu di pesta, ingat waktu itu keponakannya Pak Surya Paloh menikah, kita hadir. Tapi memang itu baru betul nikah ya. Itu sampai di gedung itu, gedung pernikahan itu, apa yang di Tebet itu loh, yang punya TNI. Bidakara. Bukan, satu lagi. Sudirman ya? Sudirman, oh iya. Gedung Sudirman. Terus nggak tahu. Ya, itu kita sampai masuk ke kitchen-nya, ke pantry-nya, karena wartawan ngejar terus sampai, aduh, kita hampir nggak sempat salaman sama pengantin dan sama. Ya gimana? Lari Artis papan atas menikah ya. Kan udah kelamaan, soalnya 42 umurnya baru menikah pada akhirnya kan. Tapi jadi sebenarnya tadinya udah nggak kepikiran nikah, nggak, masih ragu, tiba-tiba yakin aja gitu. Ya setelah menjalani dan hampir setiap tahun ya kami ke umroh. Oh, minta dimantapkan. Kalau dari aku sih momen dimana kalau ada acara keluarga tuh Irun tuh sampai yang kalau sholat tuh menjadi imamnya. Dari situ sih aku mulai. Ada postingannya juga nih dari Jeron ya. Today we're married 25 years. We had a long journey, learned a lot, and have a beautiful, smart daughter. Love is a growing process. Iya betul. Love is a growing process. Menarik loh itu, growing process. Jadi bukan cuma yang waktu mulai jatuh cinta, tapi belum tahu ada apa di dalam kan. Maka itu on the way, gradually on the way, you learn how the person is, and then love grows. Love grows ya. Jadi memang harus dipupuk, diusahakan. Iya betul. Ini salah satu hobinya Jeron juga, yaitu hobi banget nonton bola. Ada gitu ya. Sampai pada ditinggal. Nonton bola itu ceritanya gimana sih? Kemarin Euro ya. Euro kan, ya kebetulan memang mau pulang kampung. Terus saya juga kebetulan ada meeting sama UNESCO di Paris. Ya harus sekalian, kebetulan Yurun juga dapat tiket untuk bola ya, karena susah kan dapat itu untuk Euro Cup ataupun World Cup gitu ya. Tapi karena memang Yurun sangat ahli dan pengamat bola, jadi setiap pertanyaan tuh pasti dia memenangkan undian itu, walaupun suruh beli gratis. Terus susah, tapi susah dapat tiket itu. Jadi Yurun pokoknya memilih
Akhirnya dapet yang Hamburg sama Leipzig. Leipzig. Belanda Polen sama Belanda Prancis. Ya, waktu di Hamburg. Hamburg kan masih ada konsulat jenderalnya kan. Kalau di Leipzig itu kota tua yang nggak ada gitu loh. Itunya ya, nggak ada apanya namanya, nggak ada konsulatnya gitu ya, kota kecil gitu. Dan jadi waktu kebetulan waktu yang di Hamburg pas Idul Fitri. Jadi aku bilang aku mau sholat Id aja deh di konjen gitu kan ya. Dia nonton, dia udah tahu di mana tempat kumpul itu yang pasukan oranye itu kan ya, pasukan Bodrek itu, pasukan oranye. Terus jadi jangan aman kan, you're happy, aku juga happy kan. Nah, Leipzig nih, itu kota kecil, nggak ada konsulat, nggak ada temen di situ, adanya di Berlin, kenalan gitu kan ya, kerabat. Jadi apalagi begitu kita tinggal udah nggak dapat hotel, kalau hotel masih mendingan ya, di apartemen yang aku sangat gak comfortable sekali untuk sendiri di situ. Jadi saya ikut aja deh. Aku yakin bahwa di sana pasti ada food truck. Nah kan kita bisa nongkrong di food truck gitu kan ya. Benar lah, udah akhirnya Irun masuk, aku sendirian gitu kan, bayangin 2 jam. Dari mulai terang sore sampai agak malam gitu kan. Terus dari mulai yang rame, duduk rame-rame sampai akhirnya duduk sendiri di meja agak besar gitu. Besar gitu kan. Nggak suka lihat berantakan kan, jadi rapi-rapi lah itu semua gelas-gelas aku ambilin, aku kasih ke itu ada food truck ya, untuk khusus untuk kopi gitu kan. Terus aku senang, alhamdulillah ya, aku bilang gitu, dapat kopi gratis, sudah seneng dapat kopi, baik amat aku pikir gitu ya. Oh dia lihat kali aku sendirian ya. Ternyata aku lihat, oh kok aku terus mau beli ini lagi, aku kembaliin dapat gratis. Ternyata kalau kita ngumpulin itu si gelas-gelas bekas itu kasih ke sana, dapat kopi gratis. Oh, gimana tuh, ide bagus ya. Bayang nggak kan kita, tapi sebenarnya aku lihat juga banyak juga emang khusus ngumpulin bagian cleaning service-nya gitu kan ya. Jadi aku bangga seorang Christine Hakim cleaning service demi nungguin dapat kopi gratis, seneng banget kayak merasa ada temen gitu. Iya. Nah ini juga ada satu yang menarik, ada ini dari Belanda, pelatih tim Garuda yang baru kan juga dari Belanda ya. Nah ini ada fotonya bareng. Ini foto kapan sih? Ternyata kenal ya, emang kenal banget. 2013. Waktu tim Belanda di Jakarta. Di Jakarta. Pertandingan persahabatan. Oh, tapi emang kenal banget. Sebelum Piala Dunia 2014 di Brasil, Belanda tour di Asia, terus di Indonesia, di Shangri-La Hotel. Kita makan malam di Shangri-La Hotel. Terus Van Gaal, semua pemain datang, Kluivert juga sebagai asisten. Ya kita bicara sama mereka. Kebetulan Jeroen juga memang karena sangat sekali gila Belanda ya. Sampai waktu kita baru nikah, jujur aja aku shock. Ini Belanda gila. Kenapa? Gitu ya. Jadi kalau World Cup atau Euro Cup itu kan biasanya Belanda masuk final, tapi sebelum masuk final pun tuh udah rumah semua dekorasinya oranye. Gitu ya. Kalau kayak kita 17 Agustusan merah putih semua. Sefanatik itu ya kalau lagi ada pertandingan bola. Gitu kan ya. Sampai semua pernik-pernik itu semua lengkap. Sampai pernah Mbak, itu di rumah itu dibikin podium. Supaya kayak lagi nonton bola di stadion. Itu expert Belanda pada kumpul semua di rumah. Setelah ada berita bahwa ya siapa namanya Patrick Kluivert ini menjadi pelatih Indonesia, gimana responnya? Ya, saya positif dan optimistis karena ini orang asli dan orang penyerang, striker. Terus ada asisten-asistennya, ada tim ahli untuk latihan di lapangan dan lain. Kalau misalnya ada pelatih defender karena konsep di lapangan defensif, ini orang yang penyerang, ofensif, menyerang. Maka Indonesia akan menyerang ke lawan untuk cetak gol.
Tapi saya tahu di Indonesia bukan ada satu pelatih nasional, ada 280 juta pelatih nasional. Dan setiap orang Indonesia jago ya, ada opini, ada ide, ada filosofi, konsep. Maka bukan cuma Patrick Kluivert pelatih nasional, tapi semua masyarakat juga bikin analisa. Saya kira ya, kita harus percaya juga. Kita tahu track recordnya Pak Erick Thohir, dan beliau kan udah masuk nyemplung di dunia persepak bolaan dunia gitu ya. Jadi tahu persis yang dihadapi ke depannya untuk tim Indonesia adalah kebutuhannya seperti apa. Iya, kebutuhannya seperti apa. Jadi kita lihat aja lah ke depannya ya, daripada ribut-ribut sekarang ya, mungkin karena adaptasi. Think positif. Ini bukan sesuatu yang gampang kita lolos, tapi dengan strategi dan konsep sistem kita bisa lolos melalui third spot in the pool and then via playoff. Bisa. Bisa. Ya, kayak Mekah. Karena sama nggak ngerti bola ya. Oke, baiklah, sekarang kita tempatkan Mbak Christine dan Jeron untuk duduk di kursi fitnah atau fakta. Aduh. Tapi ini bukan tribun bola ya. Bajunya sampai orange loh, datang ke sini juga ya kan. Karena abis ini ada acara. Oh, ada acara apa? Bola juga? Enggak, acara di komunitas Belanda. Oh, komunitas Belanda ya, orange. Oke, baiklah. Kalau duduk di sini nih ngapain sih ya? Duduk di sini untuk mendengar pertanyaanku dan jawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mbak Christine yakin fitnah atau fakta? Ya. Jadi sebetulnya artis itu bukan cita-cita awal, cita-citanya adalah sebenarnya jadi psikolog. Karena kalau mendengar cerita orang tuh senang dan ingin membantu. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Tapi sampai sekarang senang dengar cerita orang gitu. Iya, karena sebagai aktris kan juga harus banyak menyerap banyak karakter. Jadi kita memang harus, ya itu salah satu juga yang penting menjadi pekerjaan rumah seorang aktor, yaitu untuk mengetahui kehidupan berbagai macam karakter manusia. Oke, Jeron, fitnah atau fakta? Apa? Saking cintanya kamu sama sepak, ini udah dibahas tadi ya. Fitnah atau fakta? Oke, saking cintanya sama sepak bola, bangun tribun khusus dalam rumah. Itu masih ada tribunnya sampai sekarang? Tribunnya masih ada nggak yang di rumah? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Tapi itu fakta. Waktu itu fakta. Nanti kalau ada nonton bareng lagi, bangun tribun lagi. Iya. Oh iya. Mbak Christine, fitnah atau fakta? Ya. Waktu main di film Siksa Kubur, ibu Mbak Christine nggak pernahnya nemenin ke lokasi syuting, tapi tiba-tiba pengen datang. Begitu mendengar ada adegan anaknya bakal acting mati di mesin cuci, fitnah atau fakta? Fakta. Itu gimana sih adegannya, kok serem banget ya? Nah itulah ya gilanya Joko Anwar ya nak ya, dan manajer ibu juga gitu kan. Bu, ada nih Bu perannya, nggak banyak sih Bu, ceritanya suami ibu selingkuh, jadi dia stres, tapi ibunya mati di mesin cuci. Mati di mesin gitu, cuci. Ya Allah, gue bilang, nah lo kok tega-teganya ibu makin tua gitu, makin dikerjain, tapi ibu kita menarik juga ya, kayak apa mati di mesin cuci. Menarik juga tapi. Karena kan agak, aku rasa baru sekali dengar di dunia ada orang mati di mesin cuci. Iya, makanya aku juga itu gimana? Masuk ke mesin cucinya gimana caranya? Hah? Bukan atas, bukan bawah. Oke, lanjut. Ini ke Mbak Jeron. Ini tadi juga udah pernah diomongin ya kan? Kamu tuh benar di awal-awal tuh nggak tahu kalau Mbak Christine ini adalah seorang bintang besar. Taunya adalah kayaknya dia figuran gitu. Fitnah atau fakta? Bukan orang produksi kali. Orang produksi. Atau orang from Sukabumi. Orang from Sukabumi. Ya, dari kru film. Dari kru film. Karena banyak orang Indonesia saya tidak kenal. Mereka berdiri, ya muka tidak kenal. Karena orang asing tidak pernah lihat televisi Indonesia, lihat para bola kan. Maka tidak kenal muka. Oh, pasti orang produksi. Seperti lain-lain. Tapi begitu nonton film-filmnya gitu apa? Impressionnya apa? Habis nonton film, Setelah tahu. oh waktu udah pacar dia bilang kamu harus lihat ini, cutnya Din dulu, terus kawin, lari, cinta pertama, ya I'm impressed of course and I'm proud. Oke, baiklah. Aduh, seneng banget ya kita bisa ngobrol sama Mbak Christine dan juga Jeron. Terima kasih banyak lo sudah hadir. Lo jarang-jarang lo berdua. Ini juga kayaknya baru sekali ya. Baru sekali berdua di sini ya. Baru sekali berdua di sini ya. Bukan cuma di sini aja ya. Di mana-mana. Kan interview. Terima kasih.
Datang studio. Sudah, thank you. Datang studio. Terima kasih banyak. Nanti jangan kapok ya main-main lagi atau aku yang main deh ke sana. Iya, kan Iya betul. Mudah-mudahan selalu sehat bisa datang ke sana ya. Amin. Berikut ada Kimberly Ryder, kita lihat dulu profilnya berikut ini.